Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah di pagi hari ini. Adik-adik sudah siap semua? Oke, sudah mandi? Ya, walaupun ibadah kita pada pagi hari ini diadakan di rumah masing-masing, tetapi adik-adik harus juga berpakaian yang rapi ya Kak Ongki ya. Betul. Terus nggak boleh sambil bermain, Iya dong. nggak boleh sambil tiduran ya. Nah, mari ibadah kita awali dengan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Oleh karena itu, mari adik-adik sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pagi ini ya Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik yang di rumah semuanya tetap masih bersemangat, masih tetap bersukacita. Kita bangkit berdiri semuanya, kita akan memuji Tuhan karena kasih-Nya padaku. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Dia telah
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu pada hari ini. Dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yoel, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Nabi Yoel pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Baik, sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami rindu mendengarkan Engkau berbicara, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi kami, agar kami berpengertian tentang firman-Mu. Ampuni segala salah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, saya akan membaca firman ini dan adik-adik menyimaknya dengan baik. Beginilah firman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyak. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia tentunya kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan merenungkan, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum melanjutkan renungan firman ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah dihukum oleh ayah atau ibu karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan? Atau pernah dihukum oleh bapak, ibu guru karena tidak melaksanakan tugas PR? Ayo, siapa dari antara adik-adik yang pernah dihukum? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalaupun bapak, guru, ayah, dan ibu menghukum adik-adik, itu bukan karena merasa benci, tetapi supaya adik-adik tidak melaksanakan kesalahan yang sama. Nah, bacaan kita pada saat ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat 4 sampai 9, di mana juga melalui Nabi Yoel Tuhan menubuatkan bahwa akan menghukum bangsa Yehuda karena mereka telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan mereka menyembah dewa-dewa dan juga berhala lainnya. Dan penghukuman yang akan dilaksanakan oleh Tuhan itu adalah tula hama belalang. Nah, adik-adik, apakah adik-adik semuanya tahu tentang belalang? Juga adik-adik mengenal belalang? Nah, di sini kakak akan tunjukkan gambarnya supaya adik-adik paham ya. Nah, inilah gambar belalang. Nah, ada begitu banyak jenis belalang ini. Dalam bacaan kita tadi dikatakan ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, ada juga belalang pelompat, dan juga belalang pelahap. Jadi adik-adik, belalang-belalang ini seringkali menyerang ladang daripada para petani. Walaupun seekor belalang merupakan binatang yang kecil, namun memiliki keistimewaan. Antara lain, ia adalah binatang yang cekatan, artinya bekerja dengan cepat, tidak mau dia berlambat-lambat. Dan ayat yang ke-6 tadi mengatakan kekuatannya terletak pada gigi dan taringnya, di mana
dikatakan bahwa giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Nah, kawanan belalang hidup berkelompok dan kelompok sebagai satu tim, berbaris dengan teratur, walaupun tidak mempunyai pemimpin atau raja. Tetapi mereka dapat membentuk barisan sedemikian rapinya, dan jikalau menyerbu suatu tempat, dapat membuat tempat itu menjadi gelap gulita. Jutaan belalang yang berkumpul sanggup menghitamkan suatu tempat. Bahkan langit pun seakan tertutup awan hitam saat belalang itu terbang berbarengan. Nah, pada saat belalang menyerang tanaman, mereka akan memakan sebanyak berat badannya yang kurang lebih 2 gram. Nah, belalang ini memakan semuanya, bagaikan sebuah mesin yang memangkas bunga, daun, buah, biji, bahkan kulit. Dikatakan bahwa pohon anggur menjadi musnah, pohon ara menjadi buntung, sehingga tidak ada lagi yang dimakan. Bahkan untuk persembahan kepada Tuhan pun tidak ada lagi. Kasihan bukan? Nah, dan hal yang mengerikan lagi adik-adik, mereka hanya meninggalkan racun pada sisa-sisa tumbuhan yang tidak termakan. Dan itu sangat membahayakan kesehatan manusia. Nah, untuk itulah Nabi Yoel berseru agar mereka meratap dan berkabung. Artinya, agar mereka memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka diminta untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, perlu adik-adik ketahui, serangan belalang terhadap tanah pertanian atau tanaman atau perkebunan dari zaman dahulu sampai sekarang pun menjadi permasalahan yang sangat sulit diatasi oleh manusia. Sekalipun teknologi yang begitu maju saat ini, namun tetap saja sulit untuk membasmi belalang. Mengapa kira-kira adik-adik? Karena belalang berkembang biak begitu cepat. Rata-rata belalang betina bisa bertelur jutaan butir dalam 4 bulan. Nah, serangan belalang di zaman Yoel ini bukanlah yang pertama kalinya. Tuhan juga pernah menurunkan tulah belalang di tanah Mesir ketika Firaun tidak ingin melepaskan bangsa Israel dari Mesir untuk dibawa oleh Musa. Dan itu adalah tulah yang ke-8. Dan tulah belalang ini adik-adik adalah merupakan bencana alam. Adik-adik tahu enggak bencana alam? Ya, kerusakan, bencana yang telah ditimbulkan oleh alam ini. Baik itu gempa bumi, banjir, longsor, dan macam-macam lagi gempa yang lain. Nah, di awal tahun 2020 ini, di Jakarta dan juga berbagai tempat di tanah air mengalami banjir besar. Mengapa ini terjadi? Ya, karena semua adalah kesalahan manusia. Manusia serakah menebangi hutan sembarangan, membakar hutan sehingga mengakibatkan penggundulan hutan. Di samping itu pula, banyak orang yang membuang sampah ke aliran-aliran sungai sehingga terjadi penumpukan sampah yang berakhir pada pendangkalan sungai yang mengakibatkan tidak bisa lagi menampung air hujan sehingga terjadilah banjir dan membawa begitu banyak korban. Itulah akibat ulah manusia yang tidak mencintai alam. Oleh karena itu adik-adik, agar kita tidak tertimpa bencana, misalnya banjir, marilah kita bersahabat dengan alam ciptaan Tuhan ini. Dengan salah satu cara tidak membuang sampah dengan sembarang. Kita harus memelihara lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan juga jalan lingkungan di mana kita berada. Itu semua sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan telah menciptakan kita dan alam raya ini untuk saling mengisi. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus bisa menimpakan berbagai bencana, misalnya banjir, untuk mengingatkan kita semua
agar kita mencintai alam ciptaan Tuhan ini, agar kita tidak membuang sampah sembarangan di selokan, di kali, ataupun di sungai. Yang kedua, sekarang ini sedang mewabah pandemi COVID-19 yang disebut virus corona. Ini pun tidak terlepas sebenarnya dari murka Tuhan akibat dosa dan ulah manusia yang tidak lagi menghormati Tuhan dengan merusak ekosistem yang ada. Nah, oleh karena itu adik-adik, agar virus corona ini tidak berdampak kepada kita harus turut akan perintah daripada pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, menjaga kesehatan, olahraga, tetap belajar di rumah. Kalau keluar rumah, itu hanya karena penting sekali. Karena dampaknya luar biasa, adik-adik. Orang yang terkena virus corona bisa meninggal dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan Tuhan keselamatan kepada kita, diberikan kita kesempatan dengan luar biasa di alam ciptaan ini. Bagaimana tindakan kita apabila terjadi bencana di sekitar kita? Tentu kita diminta suatu kepedulian untuk menolong, membantu orang-orang yang kena bencana. Dengan cara kita bisa menyisihkan uang jajan kita. Kita juga bisa mengumpulkan pakaian-pakaian pantas pakai. Juga mengumpulkan buku-buku yang tidak kita gunakan lagi. Kita sumbangkan kepada mereka lewat gereja ataupun lewat sekolah. Dan yang paling utama adik-adik adalah kita harus mendoakan pemerintah agar mereka lebih bijaksana di dalam menangani setiap bencana alam yang terjadi. Sehingga korban-korban dari bencana alam itu semua dapat ditangani secara serentak. Dan mari juga kita doakan mereka yang terkena bencana, agar mereka tetap tabah dan sabar dan terus berharap kepada Tuhan. Demikianlah adik-adik, sebagai ringkasan cerita di kitab Nabi Yoel yang pertama ini, kiranya adik-adik dapat memahami dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani buat adik-adik yang saat ini tetap setia di rumah. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, saat ini kita akan bersama-sama menghadap Tuhan untuk berdoa syafaat. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari Sabat-Mu ini Bapa.
Karena kasih karunia, anugerah, dan penyertaan-Mu, kami boleh beribadah Bapa, walaupun harus beribadah di tempat yang berbeda. Namun kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada. Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam setiap ibadah kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, di saat keterbatasan waktu ini, di keterbatasan tempat ini, kami boleh senantiasa merasakan Bapa berkat anugerah yang daripada-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk Pelkat PA GPIB Bet-El Magelang Bapa. Biarlah senantiasa Bapa, kami boleh bersyukur dan mengandalkan Engkau saja Bapa. Kami berdoa buat adik-adik kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh Bapa. Kami percayakan Bapa bahwa Engkau adalah tabib dari segala tabib Bapa. Jamahan-Mu mau pulihkan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Bapa, yang saat ini mungkin Bapa terjangkit atau terpapar COVID-19 Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, kekuatan dan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa boleh jamah mereka Bapa satu persatu Bapa. Berikan kekuatan, kesabaran Bapa untuk mereka Bapa, juga untuk keluarga mereka Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk para medis, TNI, Polri, relawan Bapa, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bertugas Bapa, berikan kekuatan yang berlebih atas mereka Bapa. Berikan Bapa kekuatan Bapa yang senantiasa tiada putus buat mereka Bapa, untuk tidak berlelah Bapa, terus Bapa untuk mengakhiri, memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara ini Bapa. Kau berkati Bapa, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Bapa, beserta staf, para menteri dan jajarannya Bapa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Bapa, di tingkat yang terkecil pun Bapa, berikan hikmat, kebijaksanaan atas mereka Bapa, sehingga boleh memimpin, boleh membawa negeri ini untuk senantiasa bersabar Bapa, untuk senantiasa bersatu padu, bahu membahu Bapa, untuk melawan COVID-19 di negeri Indonesia ini Bapa. Bapa yang Maha Baik, banyak hal yang akan kami sampaikan Bapa, namun kami percaya Bapa, Engkau sendiri mengetahui apapun itu Bapa yang menjadi beban pergumulan kami pribadi lepas pribadi, adik-adik di rumah dan orang tuanya Bapa, pengurus pelayan Pelkat PA Bapa, maupun Ibu Pendeta Bapa, juga dengan presbiter Bapa. Namun yakin Bapa bahwa segala sesuatu Bapa, Engkau sendiri yang akan membuka pintu-pintu berkat buat kehidupan kami Bapa. Engkau sendiri yang akan menyelesaikan segala masalah pergumulan hidup kami Bapa. Biarlah kami senantiasanya bersandar kepada Engkau Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai dengan hari-hari ke depan hanya di dalam kuasa-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Kak Ongki mau memberi pesan kepada adik-adik yang di rumah? Iya, adik-adik semuanya harus tetap semangat. Ya. Ya, jangan lupa berdoa. Dan menjaga kesehatan. Dengan cara? Rajin cuci tangan, berolahraga. Makan makanan bergizi. Iya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Dan minum vitamin Kak, jangan lupa. Belajar di rumah. Ya, gitu ya pesan Kak Ongki. Iya. Nah, mari adik-adik, ibadah kita akhiri dengan memuji Tuhan. Buatlah pelitaku terus menyala. Fajar aku mereka.
Oke adik-adik semuanya, ibadahnya selesai. Yang jelas jangan lupa adik-adik untuk minggu depan kita tetap beribadah bersama walaupun adik-adik harus di rumah. Jangan lupa Viel, Ano, Angelin, Angel, Gaby, Martin. Adel. Oh iya Martin. Nika. Theo. Ya, Iya Theo. Cinta, Rafli. Brian. Ya, semuanya Ano, ya. semuanya. Jangan lupa untuk minggu depan kita tetap bersama-sama ibadah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.